Ya Bunda sekalian, mohon dimaklumi ada kendala teknis. Saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati pembicara kita Bunda Dewi Yulia, moderator kita Pak Muzakir, Pak Dede Bu Firza, serta Bapak Ibu Guru kelas 1 dan teman-teman IT yang dirahmati Allah SWT. Tak lupa ayah bunda hebat luar biasa yang ada di rumah, yang sudah menyempatkan waktu untuk sama-sama berkoordinasi dalam rangka menguatkan semangat kita sebagai orang tua demi mendampingi pembelajaran ke depan selama masa pandemi. Harapan terbaik mudah-mudahan Allah sematkan di hati kita iman Islam terbaik kita, terlebih nikmat sehat agar Allah berikan kepada kita sehat sampai akhir hayat kita, agar kita bisa optimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, seluruh pengikut hingga akhir zaman termasuk kita. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan masa orientasi kegiatan rangkaian orientasi siswa dan seminar orang tua. Dalam hal ini webinar yang kita laksanakan secara virtual. Alhamdulillah tadi panjang lebar disampaikan oleh Pak Dede Suryadi bahwa rangkaian OSBA, orientasi siswa by virtual, telah dilaksanakan di hari Kamis dan Jumat ya Pak Dede. Rabu dan Kamis, alhamdulillah. Semangatnya, antusiasnya luar biasa. Saya berterima kasih buat ayah bunda yang sudah mengkondisikan Ananda dengan begitu apiknya. Selamat datang buat ibunda kami, Ibunda Haja Bahija Sidik. Beliau memantau nih pelaksanaan kegiatan orientasi buat ayah bunda semuanya. Mudah-mudahan bunda kita sehat walafiat. Sehat ya bunda. Alhamdulillah hari ini Sabtu tanggal 11 Juli 2020 kesempatan buat ayah bunda untuk tahu lebih banyak. Jadi ini masa orientasinya ayah bunda. Tapi alhamdulillah sudah ada ayah bunda yang anaknya di kelas-kelas level atas ya. Terima kasih ayah bunda semua yang sudah begitu percaya kepada Miftahul Ulum. Bahkan ada anaknya sudah sampai 6, 5, itu Bu Dew. Luar biasa ya kepercayaannya, mudah-mudahan Allah selalu sematkan hati yang ikhlas buat guru-guru mengajarkan anak ayah bunda semuanya. Dan kami semua, yayasan, segenap manajemen dan guru, serta karyawan bisa memberikan yang terbaik selalu buat ayah bunda semua. Ayah bunda semua sedikit sekelumit tentang sekolah SDT Miftahul Ulum buat ayah bunda, mungkin ada yang baru bergabung ya. SDT Miftahul Ulum didirikan oleh Yayasan Miftahul Ulum pada tahun 2000. Tahun 2000 sampai 2020 udah 2 dekade, alhamdulillah. 20 tahun SDT Miftahul Ulum menguatkan pijakannya dalam mendampingi pembentukan peradaban siswa kita yang rabbani, yang intelek, dan siswa yang punya wawasan keislaman yang baik.
Alhamdulillah masa 2 dekade ini luar biasa. Awalnya tahun 2000, siswa hanya berjumlah 29. Dahulu oleh orang tua kami, Bapak Insinyur Haji Sofwani Hamid, beliau berkonsultasi dengan konsultan sekolah yang pertama ya di Depok, IT itu sekolah NM Bapak Dedi Martoni. Alhamdulillah Pak Sofwani dan pengurus yayasan lainnya punya sebuah tekad ingin memberikan baktinya di masa pensiunnya mereka, berkarya membangun sebuah sekolah Islam terpadu satu-satunya di Kecamatan Cinere. Sampai sekarang sejak berdiri 2000-2020, SDIT Miftaul Ulum tetap menjadi sekolah satu-satunya sekolah IT yang ada di Kecamatan Cinere. Tepuk tangan buat SDIT Miftaul Ulum. Iya, dahulu di Kecamatan Limo. Terima kasih Bunda Haji Baijah yang sudah menginspirasi ayahanda kami. Alhamdulillah sekarang Bunda Haji Baijah melanjutkan bersama Pak Ustadz Haji Muhammad dan Ustadz Haji Abdullah. Ayah Bunda sekalian, berjalan waktu sampai 2020, dari 29 siswa, saat ini berjumlah 700 siswa. Masya Allah, luar biasa, Allah memberikan keberkahan buat kami. Tantangannya adalah 700 siswa dengan 700 keunikan, dengan 700 bakat, dengan 700 minat, dengan 700 kecerdasan. Itulah tugas kami Bapak Ibu guru di sini. Makanya tak henti-hentinya yayasan memberikan motivasi kepada guru-guru dengan mengagendakan pelatihan SDM guru setiap tahun wajib 2 kali pelatihan guru minimal. Tahun 2012 SDIT Miftaul Ulum mulai membenahi diri dan bergabung dan dinobatkan sebagai sekolah inklusi oleh Gubernur Jawa Barat. Waktu itu oleh Kang Aher. Jadi kami dinobatkan sebagai sekolah inklusi se-Jawa Barat. Waktu itu baru ada berapa belas sekolah sekota Depok. Bu Dewi Yul 2012, Bu Dewi ya, di awal ya. Karena Bu Dewi Yul tahu banyak mengenai proses sekolah di Miftaul Ulum. Pengurus yayasan yang lain, Pak Bunda Haji Baijah, Pak Haji Abdullah yang memantau kami untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Saya terima kasih buat pengurus yayasan yang luar biasa yang sudah memfasilitasi kami semua dengan begitu fasilitas yang terbaik. Alhamdulillah berinovasi kembali tahun 2015 berproses sampai 2018. Dinobatkan 2011 pernah dinobatkan sebagai sekolah sehat sekota Depok. Berlanjut kembali dinobatkan sebagai sekolah sehat kembali 2015. Akreditasinya selalu mendapat nilai A. Karena memang sekolah kami sekolah yang punya kualitas mutu yang dijamin oleh kedinasan dengan pengawasan para pengawas lokal sekolah. 2018 dinobatkan sebagai sekolah berbudaya lingkungan oleh Gubernur Jawa Barat waktu itu. Bapak Ridwan Kamil, RK, diterima oleh Bapak Ustadz Haji Abdullah di kantor Gubernur Gunung Sate, Jawa Barat. Ini sebuah penghargaan luar biasa, sekolah berbudaya lingkungan. Basisnya adalah bagaimana sekolah menjadi pusat belajar anak, mengenal lingkungan dengan baik, memanfaatkan limbah-limbah yang dihasilkan oleh sekolah dan anak-anak, tentu limbah-limbah yang masih kategori aman, untuk kembali didaur ulang oleh siswa menjadi ramah lingkungan. Alhamdulillah, semakin kemari semakin memberikan sebuah gambaran yang jelas sekolah mengarah kepada sekolah sehat sekota Depok. Saat ini kami mohon doanya, sedang penilaian sekolah tingkat nasional untuk adiwiyata mewakili Provinsi Jawa Barat. Mohon doanya ayah bunda semuanya. Selanjutnya ayah bunda sekalian, saat ini Miftaul Ulum punya 24 kelas, ada 6 rombel.
Jadi satu level, kelas 1, kami menyebutnya komisi ayah bunda nanti. Komisi 1 ada 4 kelas. Jumlah total maksimal 120 siswa. Bagaimana sih proses pendaftaran? Iya panjang nanti ceritanya, tapi gambarannya yayasan memberikan kepercayaan kepada saya dan Bu Dewi untuk mengelola proses penerimaan siswa berdasarkan berapa kriteria. Tapi perlu digarisbawahi Bu Dewi ya, tidak ada siswa wajib membaca, tidak ada wajib berhitung, tidak. Ini justru mereka wajib membaca dan berhitungnya di kelas sekolah, di kelas 1 ya. Jadi kalau ada selentingan di Miftahul Ulum wajib baca tidak ada ayah bunda. Tesnya adalah tes kesiapan belajar. Tapi yang tidak bisa ditawar-tawar adalah masalah usia, Bu Dewi ya. Iya. Yayasan mengacu pada peraturan Permendiknas tentang usia belajar. Kalau di negeri itu 7 tahun, kalau di swasta 6 tahun. Alhamdulillah. Dari kurang lebih 150 pendaftar, Bu Dewi ya, kami masih menyaring kembali karena bingung kemana yang 30 siswa. Keputusan dinas tidak boleh satu sekolah lebih dari 4 rombongan belajar satu level komisinya. Jadi kami menyarankan kepada sekolah tersebut untuk mencari sekolah siswa yang tidak lulus, untuk mencari sekolah-sekolah di sekitar Miftahul Ulum. Selanjutnya ayah bunda sekalian, jumlah guru Miftahul Ulum kalau berdasarkan rombelnya ayah bunda ada 24 rombel berarti 48 guru. Guru wajib, satu kelas ada 2 guru. Tidak boleh keluar, tidak boleh kemana-mana. Tapi bolehlah mereka untuk ke kamar mandi. Kamar mandi atau saya berikan mereka tugas kedinasan untuk pelatihan dan sebagainya. Terus kosong kelasnya? Tidak kosong. Ada guru pengganti infal di Miftahul Ulum, itu uniknya. Jadi kalau ada guru nggak masuk, ada guru infal. Ada guru piket, ada guru bidang studi. Jadi satu kelas bisa ada 3 guru di dalamnya. 30 siswa dengan 2 guru, masing-masing guru megang 15 siswa pemantauannya. Nah ya bunda sekalian, di dalam kelas ada siswa-siswa kategori siswa inklusi. Siswa yang kebutuhan kami akomodir kebutuhannya untuk belajar di Miftahul Ulum secara reguler. Kenapa Pak Dedi berani menerima siswa berkebutuhan khusus? Ya, yang pertama, mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan keunikan tersendiri. Ketika Allah ciptakan mereka dengan kesempurnaan yang ada sekarang, tentu menjadi sebuah keharusan kita memberikan pembelajaran yang sama seperti anak yang lain. Hanya saja di Miftahul Ulum punya kategorinya ayah bunda. Dari mulai kasus high, middle, dan low, kami memilih kasus yang middle dan low. Antara lain di satu kelas bisa ada 2 siswa berkebutuhan khusus. Misalnya dengan kondisi slow learner yang belajarnya belum optimal. Jadi tidak ada siswa yang bodoh. Kalau sampai ada siswa yang bodoh, gurunya berarti nggak bisa. Jadi kita menyebutnya belum optimal siswa ini belajar karena gurunya belum ngecun dengan dia. Yang kedua, bisa jadi kondisi berkebutuhan karena kinestetis atau autism dan sebagainya. Yang hack seperti apa, Dedi? Iya, ada kalau kasus inklusinya, mohon maaf, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, kami belum bisa memenuhinya karena fasilitas guru kami. Kami merujuk kepada sekolah-sekolah di Lebak Bulus atau di Bilangan Bona Indah, ada sekolah negeri yang bisa menampung anak-anak kita ini. Satu lagi ya Bunda, ada anak-anak yatim mulia dalam kelas-kelas ayah bunda. Kenapa sih Pak Dedi di kelas itu ada anak yatim mulia? Iya, kami ingin mengajarkan kepada anak-anak ayah bunda bagaimana berbagi dengan anak-anak tersebut. Bagaimana anak-anak bisa melihat secara real ada teman-temannya yang butuh perhatian. Ada teman-temannya yang butuh, iya tolong.
Jadi mari sama-sama ketika di kelas ada anak-anak yatim, kita jadikan itu sebagai sarana ibadah kita. Saling ta'awun, saling membantu. Karena seperti Rasulullah bilang, kita dan anak yatim di akhirat nanti seperti dua jari berdekatan. Semoga anak-anak kita nanti di kehidupan real bisa berinteraksi lebih baik lagi. Harapan kami ayah bunda sekalian, dengan keragaman kemajemukan kondisi siswa dan belajar di sekolah, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana kehidupan nanti mereka sekolah di SMP, SMA yang begitu majemuk, berbeda agama dan sebagainya, suku dan sebagainya. Harapan kita dengan pembelajaran di kelas yang seperti itu, anak-anak akan terbiasa. Anak-anak akan punya karakter-karakter yang tumbuh secara alami. Asalkan kita memberikan ruang buat mereka. Ayo bunda sekalian, lanjut kepada apa sih yang Pak Dedi mau sampaikan ketika penanganan pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Ya, kita lihat slide yang akan di-share berikut ini. Insya Allah nanti ayah bunda selama belajar di masa pandemi, mulai tanggal 13 sampai tanggal 16 ada hal-hal baru. Tapi selanjutnya memang kita pada belajarannya di bulan Maret sampai bulan Juni itu namanya PJJ. Tapi kalau sekarang namanya BDR. Kalau PJJ, pembelajaran jarak jauh, kalau sekarang BDR ayah bunda, belajar dari rumah. Iya, belajar di rumah gitu. Semua prosesnya dilakukan di rumah. Tapi gurunya wajib ada di sekolah. Karena gurunya wajib ada di background ketika dia shoot ada di kelas atau dia melakukan aktivitasnya dalam kelas. Itu gunanya. Ya, ini slide-nya, kesiapan. Ini saya mengacu pada keputusan bersama ya, ayah bunda. Slide next. Ya, yang paling utama, kami mengacu juga seluruh Yayasan Miftaul Ulum, Bapak Ibu guru semuanya mengacu pada prinsip kesehatan, keselamatan peserta didik adalah yang paling utama. Jadi alasan itu yang akan kami jadikan basicnya kalau kami melaksanakan aktivitas BDR, belajar dari rumah. Next, Sarul. Next. Nah, ayah bunda bisa lihat di sini. Ada penentuan zona-zona tertentu untuk masa aktivasi pembelajaran model pandemi 2020-2021 ya, masa pelajarannya. Jadi semua serempak melaksanakan kegiatan pelajaran di bulan Juli tanggal 13. Selanjutnya siswa aktivitas pembelajaran itu kalau yang dibolehkan ayah bunda itu terjelas nampak lihat ya. Yang zona hijau saja tuh yang boleh. Kalau Depok gimana Pak Dedi? Depok itu zona kuning ayah bunda. Mungkin kalau mau tahu jelas kenapa zona kuning bisa tanya ke gugus COVID di kota ya, acuannya seperti apa. Nah mengacu pada kategori zona kuning maka SDN Miftaul Ulum Cinere termasuk wilayah Depok, kami melaksanakan pembelajaran PJJ atau BDR. Next, Pak Sarul. Nah ini dia. Begitu ketatnya protokolnya atau kalau sekolah memaksa juga maka saya harus punya beberapa kesepakatan seperti ini. Kalau zona merah wajib tidak boleh melaksanakan pembelajaran di sekolah. Zona kuning juga tidak boleh. Zona hijau juga masih harus meminta persetujuan dari ayah bunda ternyata.
Kalau hijau ayah bunda nggak mau ya nggak boleh, saya juga melaksanakan hal tersebut. Tapi ayah bunda, persentasenya gini, gimana Pak Dedi mengetahui kalau dibolehkan? Iya, kita akan polling 50% plus 1 ayah bunda. Jadi jumlah siswa yang tahu ada 700, berarti ayah bunda satu anak, satu orang tua saja yang berpartisipasi. Nanti kami akan kirim pollingnya by WA grup orang tua saja. Kalau sudah hijau tapi ayah bunda gini teknisnya, maka kami lihat kalau jumlah 350 menyetujui plus 1 orang, jadi 351 orang menyetujui BDE pembelajaran di sekolah berlangsung di lingkungan sekolah, maka kami melaksanakan itu. Tapi kami juga mau melaksanakan pembelajaran dari rumah juga. Jadi buat ayah bunda di rumah yang masih khawatir dengan kondisi misalnya kita sudah hijau, maka ayah bunda tetap kami berikan haknya anak-anak belajar di rumah dengan program BDR. Yang di sekolah gimana Pak Dedi? Di sekolah protokolnya harus ketat. Kami punya aturannya ayah bunda. Pembelajarannya berlangsung sampai masa pakai masker maksimal 4 jam. Jadi kami punya waktu 3 sampai 3,5 jam. Jadi itu tidak semua, tidak belajar materi semua. Nah ayah bunda sekalian, karena kita masa zonanya masih kuning berarti ya sudah kita ikut aturan pemerintah saja, tetap pembelajaran by daring virtual BDR. Tapi kami punya program ayah bunda, kurikulum yang kebetulan jadi moderator Pak Muzakir, merancang lah Miftahul sebagai inovasinya nanti. Selama BDR kan ada saja ya bunda ya, mohon dimaklumi nanti, karena ada anak-anak yatim yang kita harus maklumi sekali, ada anak-anak berkebutuhan khusus juga, yang kondisinya fasilitasnya yang dimiliki anak yatim tidak seperti ayah bunda yang lain. Karena mungkin orang tua atau keterbatasan biaya untuk memenuhi fasilitasnya. Anak-anak yatim tentu karena ayahnya meninggal dunia, bundanya harus bekerja. Dengan siapa ia ditemani di rumah? Dengan neneknya atau dengan kakeknya. Bagaimana mungkin belajaran dibimbing oleh kakek nenek mereka? Untuk itu Miftahul Ulum tetap memfasilitasi tanggal 16 dan seterusnya ada pembelajaran yang kami berikan bentuk remedial ayah bunda. Mohon izinnya pembelajaran remedial yang kami berikan kepada anak-anak yang belum mencapai target KKM atau target maksimal pembelajaran. Kita harus penuhi hak mereka. Kita harus penuhi rasa ingin tahu mereka dengan guru-gurunya mengajarkan juga. Karena kalau kami juga home visit ke sekolah, home visit ke rumah ayah bunda, ada kekhawatiran ayah bunda juga. Lebih amannya nanti kami akan mengatur jumlahnya dari 4 sampai 6 siswa yang hadir ke sekolah. Tapi sekali lagi ayah bunda boleh menolaknya. Pak Dedi saya keberatan, boleh. Ayah bunda tidak usah ke sekolah. Di rumah saja dengan program BDR yang tetap berjalan baik, daring atau by virtual. Alhamdulillah pengurus yayasan kami, Pak Ustadz Haji Muhammad, Ibunda Haji Baija dan Pak Haji Abdullah memfasilitasi kami dengan aplikasi si Smart Ayah Bunda. Nanti Ayah Bunda akan diberikan juga semuanya. Setiap siswa dan Ayah Bunda sendiri punya passwordnya, cuma dengan akun masing-masing. Apa sih Smart Pak Dedi? Iya, aplikasi berbasis online yang nanti Ayah Bunda bisa mengakses di situ. Mau tahu soal pembelajaran, materi, nilai Ananda, capaian Ananda, semuanya ada di aplikasi tersebut. Video-video pembelajaran direkam oleh guru ada semua di aplikasi tersebut. Tapi kami paham, tidak semua ayah bunda, seperti yang tadi saya cerita anak-anak yatim kami, memiliki fasilitas yang sama seperti kita. Mudah-mudahan saya mohon permaklumannya agar kita memberikan ruang kepada anak-anak yatim tersebut untuk belajar di sekolah atau
kita memberikan pelayanan lebih kepada mereka. Ini programnya Ayah Bunda yang selama BDR ya. Ayah Bunda bisa lihat ya, KBM BDR belajar dari rumah. Bisa dibaca ya Bunda ya, dari mulai jam 8 sudah ada, tapi nanti seperti biasa anak-anak juga disiapkan dulu ya Bunda. Tapi harapan kami belajar biar penuh dengan keberkahan dan mudah menyerap ilmunya dengan berwudu Ayah Bunda. Biasakan Ananda di awal berwudu dahulu. Nah itu sebagai bentuk juga kita menjaga supaya anak-anak tetap bersih, cuci tangan dengan sabun dan sebagainya. Nanti kalau Bapak Ibu Guru bilang, anak-anak sudah CTPS belum? Apa tuh CTPS? Cuci tangan pakai sabun. Jadi Ayah Bunda juga harus terbiasa juga. Dan dibiasakan untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya pembelajaran tersebut berlangsung sampai pukul 11.30. Zakir ya. Ya nanti Ayah Bunda bisa melihat ada yang dilakukan by Zoom, ada yang Ayah bisa melihat by luring juga. Jadi nggak semuanya by daring, ada yang by luring. Apa sih daring? Dalam jaringan, luring luar jaringan. Oke, next Pak Sahrul. Video sedikit saja Pak Sahrul dari ini, Ayah Bunda harus lihat video ini selama 2 menit dari Kemendikbud ya. Harus kita lihat sebentar saja, yuk kita tonton bareng-bareng. New normal. Untuk anak-anak yang sekolahnya sudah diizinkan dibuka, ada panduan seru belajar kebiasaan baru yang harus diikuti. Iya, ini nanti kondisi Ayah Bunda ketika agar terhindar dari penularan COVID-19. Kami ingin memberikan pembelajaran kepada anak-anak kondisi yang lahir dan remedial batin dan yatim anak Ayah Bunda ya, dalam mohon keadaan izin. sehat. Baju yang dipakai haruslah dalam kondisi bersih. Anak Mereka harus pakai sudah seragam di sarapan dan sekolah. bawa bekal makanan sehat. Kantin tutup Ayah Ingatkan Bunda, tidak ada anak kantin. supaya tidak pinjam-meminjam perlengkapan pribadi. Jangan lupa maskernya ya. Ini Terima kasih Bunda. Ingatkan anak untuk cuci tangan pakai sabun setelah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, serta jaga etika batuk dan bersin selama di jalan. Jaga jarak aman di perjalanan. Jaga jarak, jangan sampai virus menyala. Nah, yang pakai ojek online, sebaiknya bawa helm sendiri ya. Langsung ke sekolah, jangan mampir-mampir dan langsung pulang setelah mengantar. Yuk, bantu sekolah, menjaga anak-anak tetap sehat dan selamat. Wayan, langsung cuci tangan pakai sabun, segera mandi, ganti baju dengan yang bersih ya. Iya Bunda. Ayah, Bunda, jangan sampai terlewat panduan langkah sehat anak sekolah di tengah pandemi. Yuk, jaga kesehatan mereka, biar anak-anak sehat dan selamat saat seru belajar kebiasaan baru. Ya, demikian Ayah Bunda gambaran tentang jika nanti kami melaksanakan inovasi remedial kepada siswa-siswa, terutama khusus buat siswa yatim, Ayah Bunda yang mohon izin sekali. Kalau bicara soal anak yatim agak terbawa juga karena itu amanah dari Allah dan keberkahan buat kami para Bapak Ibu guru. Ayah Bunda sekalian, nanti jangan khawatir, nanti ketika nanti memang pembelajaran sudah dimulai di sekolah, nanti ketika masa sebenarnya sudah aman, entah itu tahun 2021 atau selanjutnya, mudah-mudahan Allah berikan tercepat ya, Allah berikan yang terbaik karena Allah yang maha mendengar, Allah maha mengabulkan. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 segala berlalu dan kehidupan kita bisa kembali normal, Ayah Bunda bisa mencari rezeki lagi dengan gampang, dengan berkah, dan Allah mudahkan rezeki Ayah Bunda semuanya. Yayasan kami, Pak Ustadz Muhammad, Ibu Najah Bahija dan Pak Haji Abdullah memberikan fasilitas siswa semua difasilitasi dengan memberikan face shield, penutup wajah yang insya Allah akan diberikan ketika siswa masuk ke sekolah dengan logo dan nama siswa yang ditulis sendiri. Selanjutnya
biasanya kalau di sekolah lain aplikasi itu siswa berbayar, tapi yayasan menggunakan uang kegiatan yang ayah bunda sudah berikan, kami gunakan untuk membayar fasilitas sistem Sismart. Kisaran bayarnya 25.000 sampai 30.000 per siswa per bulan. Jadi bayangkan, yayasan setiap bulan mengeluarkan kisaran uang 17 juta rupiah. Selama setahun berarti yayasan mengeluarkan uang kira-kira hampir 180 juta untuk membeli aplikasi Sismart. Saya lagi terima kasih Ibu Naja Baija, Pak Haji Abdullah dan Pak Haji Muhammad. Mudah-mudahan apa yang diberikan buat sekolah semakin memberikan gambaran baik buat kita bahwa pendidikan itu begitu pentingnya dan keselamatan siswa begitu berartinya buat Yayasan Miftahlul Ulum. Sekali lagi terima kasih penyampaian saya, mohon dimaafkan jika ada penyampaian yang kurang berkenan dan mohon dimaklumi kalau ada teknis pelaksanaan webinar ini yang tersendat-sendat karena masalah jaringan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dedi Susanto STMPD. Kita berikan plus buat Pak Dedi Susanto. Alhamdulillah. Tadi beliau mempresentasikan dengan apik, dengan baik mengenai kegiatan sekolah, sejarah awal berdiri sekolah ini sampai hari ini sekitar 700-an siswa dengan 24 rombongan belajar. Mudah-mudahan ayah bunda ananda yang akan bergabung bersama kami senantiasa dimudahkan oleh Allah SWT dalam menimba ilmu dan ilmu yang didapatkan benar-benar bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda sekalian, nanti saya tajab kita akan laksanakan setelah kita sama-sama mendengarkan materi tentang parenting, persiapan kita sebagai orang tua murid, guru dalam mendampingi putra dan putri kita dalam era atau masa pandemi COVID-19. Baik, sudah berada di tengah-tengah kita, sudah sejak awal mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan sabar ya segala yang pada disampaikan karena memang beliau luar biasa. Beliau juga di samping menjadi konselor buat ayah bunda juga konselor buat kami para guru, gitu kan. Jadi Bu Dewi ini udah ibarat apa ya di kami itu sebagai kayak apa Bu Dewi orang tua gitu ya orang tua dan berbagai hal yang jadi enak diajak diskusi gitu kan. Jadi gaul beliau itu luar biasa, dengan siapa saja dekat dan beliau memberikan solusi atas semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru di kelas. Baik, kita sambut Ibu Dewi Yulia MC. Iya. Baik Bu Dewi, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Masya Allah senang sekali. Terima kasih Bapak MC yang sangat ramah, luar biasa Masya Allah. Bapak Kepala Sekolah kita, serta teman-teman guru sekalian dan ayah bunda. Memang saat ini kita ada di suasana yang sangat luar biasa ya. Katanya 100 tahun belum tentu terjadi seperti ini lagi gitu, Masya Allah. Karena ini sesuatu yang luar biasa sehingga kita semua belajar untuk beradaptasi dengan suasana ini. Saya yakin ayah bunda juga kerja keras ya untuk bagaimana beradaptasi ketika 24 jam bersama anak-anak. 24 jam menikmati anak-anak di rumah, Masya Allah. Tapi sekarang mungkin dengan ayah bunda yang bekerja lebih bingung lagi kali ya, bagaimana meninggalkan anak-anak di rumah sementara ayah bunda bekerja. Ada sisi positifnya sih, seperti yang kalau yang saya rasakan gini, saya akhirnya berusaha untuk berbuat baik kepada membina hubungan dengan tetangga, dengan saudara gitu, karena kita butuh mereka untuk ikut dalam proses pengasuhan anak-anak kita. Kalau kemarin waktu sekolah normal mungkin nggak terlalu butuh
tetangga, nggak terlalu butuh saudara kali ya. Kalau saat ini saya merasakan kita sangat butuh. Karena ternyata pembelajaran yang sesuatu yang baru ini dengan membutuhkan adaptasi kita yang juga baru juga gitu. Jadi kita semua belajar, guru juga belajar. Saya melihat bagaimana Bapak Ibu guru di sekolah tuh berusaha setengah mati ikut pelatihan ini, pelatihan itu, termasuk pelatihan bagaimana menggunakan Zoom, pelatihan bagaimana macam-macam gitu ya. Saya juga kemarin ikut podcast, segala macam kita jadi belajar jadinya, Masya Allah. Ini sisi-sisi positif. Yang kedua, sisi positif yang lain adalah saya melihat ini adalah evaluasi kita. Apakah kita dengan anak-anak itu sudah harmonis? Apakah kita adalah orang tua yang dirindukan oleh anak-anak? Ini pas banget nih buat evaluasi saat ini. Dan ini, apa indikatornya? Yaitu apakah di rumah kita lebih banyak terdengar tangisan atau bentakan dibandingkan ketawa dan bercanda. Itu indikatornya. Kan katanya nanti penghuni surga itu banyakan tersenyum ya, banyak ketawa. Gitu ya Pak Syahrul ya. Jadi ayo kita terapkan itu dulu, latihan di dunia. Sehingga nanti kalau di surga kita sudah ahli insya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga cirinya adalah apakah anak-anak kita itu nyaman ngomong sama kita. Ada beberapa keluhan kayak gini, ayo dong Miss, sekolah cepet masuk dong, aku takut di rumah dimarahin dulu sama ibu aku gitu. Banyak kayak gitu, misalnya lebih senang di sekolah. Dan kita memang pernah merasakan ya Bapak Ibu Guru, salah satu tugas kita di akhir sekolah itu adalah bagaimana membuat semua anak pulang. Kayak gitu nggak Pak? Makanya pengumuman kan, kepada anak-anak silakan pulang, selalu gitu. Itu salah satu tugas guru di sekolah adalah bagaimana membuat anak pulang. Sehingga ini mungkin evaluasi buat orang tua, bagaimana kita bisa menghadirkan pribadi yang menyenangkan di hadapan anak-anak, sehingga anak-anak itu merasa betah di rumah, nyaman dengan kita. Kalau punya masalah, kita duluan yang menjadi tempat dia curhat. Gitu. Oke, itu sisi positif ya. Bagaimana tips singkat supaya kita bisa menjadi sahabat anak kita ketika belajar di rumah, menjadi partner sekolah untuk proses pembelajaran di rumah. Kalau selama ini kan begitu jam sekolah itu adalah tanggung jawab sekolah. Saat ini di masa pandemi ini justru yang berperan adalah orang tua. Tapi jangan dikirain sekolah nggak ngapa-ngapain ya. Saya bukan rahasia Mbak Ayah dan Bunda. Jadi Bapak dan Ibu guru itu pusing mikirin bagaimana caranya bikin soal pakai online gitu. Terus heboh yang tadinya nggak terlalu mementingkan nyewa kayak IndiHome segala macam gitu. Sekarang rame semua menyewa itu, Masya Allah. Di orang tua sendiri, di sisi guru sendiri itu jadi kehebohan tersendiri sebenarnya. Kita sebagai orang tua di rumah, karena saat ini memegang peran penting dalam proses pembelajaran, maka kita harus siap. Jadi ada 3 faktor, 3 hal yang harus, 4 hal yang harus ada dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah sisi spiritual, sisi kognitif, sisi emosi, dan sisi fisik. Sisi spiritual ialah kita bisa memantau sendiri bagaimana membiasakan anak kita untuk sholat. Oh ya, karena anak kita usia 6 tahun, kita usahakan ketika mengajak anak kita sholat itu, mengajak ya Ayah dan Bunda, mengajak, bukan menyuruh, bukan memerintah, tapi mengajak. Bahasanya misalnya, kita sholat yuk, temenin Bunda sholat yuk. Kenapa? Karena kita ingin anak-anak kita itu, sholat itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Dan itu ditanamkan di usia 0 sampai 7 tahun. Karena anak kita 6 tahun, berarti cara mengajaknya adalah
temenin bunda sholat yuk. Gitu ya. Itu sisi spiritual. Yang kedua sisi kognitif. Anak kita usia 6 tahun itu sudah bisa ngomong, sudah bisa mikir, walaupun tidak sempurna tapi dia sudah bisa mikir, sudah bisa diajak ngomong sesuatu yang nyata. Jadi buat kesepakatan dengan anak kita, misalnya kapan dia harus belajarnya, jam sekian jam sekian harus duduk di depan laptop karena jam sekolah. Bagusnya sih kita punya ini bunda, punya pojok belajar, tempat belajar itu maksudnya. Jadi kalau duduk di situ tuh harus belajar. Saya selama pandemi ini juga akhirnya saya di rumah bikin pojok belajar supaya kayak gini loh, seolah kita saya mau kerja nih gitu, saya mau belajar nih. Kenapa anak lebih susah disuruh belajar di rumah ketimbang belajar di sekolah? Karena kalau di sekolah dia sudah terkoneksi di kepalanya bahwa sekolah itu untuk belajar. Tapi kalau di rumah koneksinya itu kan buat main, makan, tidur gitu. Makanya ketika disuruh belajar tuh agak butuh membujuk lebih banyak gitu loh maksudnya dibandingkan kalau dia belajar di sekolah. Makanya untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan membuat pojok belajar. Jadi kalau pas jam segini, misalnya jam sekolah kita jam 8 ya, jam 8 sampai jam 11, maka anak itu ada di situ. Ini kita sekolah yuk gitu, pakai seragam juga kan Pak? Enggak, minimal pakai baju rapi lah. Jangan baju tidur itu maksudnya bunda. Jadi harus mandi, dikondisikan kayak gini loh, mau sekolah gitu loh, mau belajar. Mandi, ganti baju, dan duduk di situ. Yuk kita mau sekolah. Jadi bahasanya gitu ke anak kita. Misalnya Ahmad, ayo udah jam 8, sekolah yuk gitu. Sekolah yuk itu kita kondisikan untuk mandi, persiapan seperti mau sekolah, ganti baju, dan duduk di meja tersebut, di depan laptop. Jadi itu harus jadi kesepakatan kita dengan Ananda. Nah nanti setelah acara sekolah selesai, kita tanya ke anak kita, mau punya kegiatan apa, mau ngapain, habis ini ngapain gitu. Jadi ada jadwal yang sudah disepakati dengan anak kita. Dan untuk memenuhi proses itunya ya, proses kognitifnya tadi itu adalah banyak bertanya, berdiskusi dengan Ananda. Beda ya Bunda, beda bicara dengan anak TK dengan anak SD. Anak TK mungkin kita lebih banyak instruksional, menyuruh, meminta gitu ya. Tapi kalau untuk anak SD sebaiknya lebih banyak diskusi. Kenapa diskusi? Untuk memancing, menstimulasi cara berpikirnya. Nah ini sisi kognitifnya ya Bunda. Jadi misalnya gini, menurut kamu lebih enak mana ya kita makan telur ceplok apa telur dadar gitu. Kamu maunya setelah ini kita main ini atau main ini gitu misalnya. Kamu mau bantu Bunda apa nih? Mau bantu Bunda ngupas bawang atau mau bantu Bunda cuci piring? Gitu juga perlu bukan diinstruksi tapi ditanya, didiskusikan sehingga si anak mikir apa ya enaknya ya gitu. Tapi kalau ayo bantuin Bunda cuci piring, dia nggak sempat mikir. Tapi kalau kita tanya, dia akan mikir gitu. Dia menstimulasi cara berpikir, kognisinya untuk berpikir. Itu sisi kognitif. Yang kedua ada yang ketiga adalah sisi emosional. Proses pembelajaran juga harus masuk ke sisi emosional ini. Kenapa? Karena perasaan kita, emosi kita itu sebenarnya penting banget loh sebenarnya itu. Kita lihat deh, kalau anak kita semangat, biasanya kan kalau mau camping, saya ngeliat kalau anak saya mau camping, biasanya itu nggak usah dibangunin. Sebelum subuh dia udah bangun duluan. Kenapa? Karena itu happy, dia senang gitu. Sehingga perasaan senang itu membuat effortnya lebih kuat, membuat semangatnya lebih kencang gitu, lebih tinggi. Sehingga nggak usah pakai disuruh. Nah, ini yang perlu kita
tanamkan kepada anak kita sedini mungkin bagaimana supaya dia senang belajar. Makanya ini sisi emosi, sisi perasaan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kasih pujian ketika Ananda bangun tepat waktu misalnya. Ketika Ananda duduk jam 8 sudah duduk di meja di pojok belajar itu, kita oh Masya Allah anak mama gitu. Kayak gitu, kita harus puji. Atau ketika Ananda duduk tenang sampai jam 11 di situ, mungkin nggak sih? Mungkin ya, mungkin ya Pak ya, mungkin banget. Itu juga harus kita puji. Oke ya. Yang kedua, mendengar. Jadi orang ini sebenarnya keterampilan yang butuh ini ya, butuh usaha menurut saya. Karena kan kita orang tua itu apa saya aja ya, seringkali ini merasa paling pinter sehingga sulit mendengar anak, lebih banyak memotong pembicaraan segala macam gitu. Jadi ini adalah saat yang tepat karena kita ada di samping anak kita untuk mendengar. Misalnya kita bilang, susah banget sih pelajarannya, gurunya gitu amat gitu. Kita dengerin aja, kita tanya, menurut kamu susahnya yang mana? Ada yang bisa Bunda bantu? Ini tanya dulu Bunda, jangan langsung, itu gampang. Itu kan jawabannya cek terus cek. Itu tidak Bunda ketawa ini ya, apa namanya, tersinggung ya. Itu tidak melatih anak kita untuk berusaha dulu. Terus tidak menghargai kemampuan anak kita. Tidak menghargai perasaan anak kita. Makanya perlu kita belajar untuk mendengar. Kadang anak-anak itu waktu dia ngomong, dia curhat, dia tidak butuh solusi, dia cuma pengen ngomong doang. Dia belajar menjadi pendengar yang baik, itu menurut saya salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh orang tua. Gitu ya. Yang ketiga, banyak-banyak memeluk anak. Saya ngebayangin sih, di usia anak kita itu, dia butuh bergerak lebih banyak. Bayangkan sekarang ketika harus di rumah lebih banyak, kan kebutuhan untuk bergeraknya jadi rendah. Jadi tidak terpenuhi gitu maksudnya. Kebutuhan bergeraknya tidak terpenuhi dengan baik sehingga anak-anak mungkin stres juga. Jadi jangan dikira orang tua doang yang stres, anak juga stres juga sebenarnya dengan kondisi seperti ini. Makanya kita sebagai orang tua, jadilah mediator anak untuk dia melampiaskan stresnya. Selain mendengar dengan baik, adalah sering memeluk anak kita. Terus, saya suka sekolah ini, Masya Allah itu adalah sekolah inklusi yang ngasih kesempatan kepada ananda kita yang berkebutuhan istimewa, berkebutuhan khusus, itu sebenarnya menguntungkan buat anak kita yang tidak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah anak kita belajar untuk bersyukur. Dia bersyukur, alhamdulillah gitu, dia bersyukur. Yang kedua, anak kita jadi belajar untuk empati. Empati dengan temannya. Belajar untuk membantu, menolong gitu. Itu sebenarnya bagus banget menurut saya ya. Program inklusi itu bagus banget. Sedangkan buat yang anak kita yang berkebutuhan khusus, dengan sekolah di sini, dia akan merasa bahwa dia bukan yang minta apa sih, oh aku memang begini gitu. Tapi dia ada motivasi untuk mengejar seperti teman-temannya. Terus dia juga belajar untuk hidup biasa gitu. Karena melihat teman-temannya menerima dia dengan baik, sehingga dia juga akan belajar untuk menghargai orang lain, Masya Allah itu. Jadi ini sebenarnya dua hal yang saling menguntungkan menurut saya, sehingga jangan khawatir jika misalnya anak kita satu kelas dengan temannya yang inklusi, buat saya itu hal yang bagus gitu, bagus untuk anak kita supaya dia bisa belajar dengan banyak teman dengan berbagai kriteria. Bahkan kalau misalnya anak kita berteman dengan temannya yang suka nendang, suka ambilin makanan gitu ya, itu menurut saya bagus juga. Itu kan anak kita kan butuh contoh juga tuh, butuh contoh jelek dan butuh contoh bagus. Oke.
Jadi itu mengajarkan empati. Itu juga bisa dibahas. Jadi misalnya habis ada pelajaran, habis anak kita menerima pelajaran, ayah dan bunda atau bunda bisa mendiskusikan dengan anak kita, tadi belajar apa? Menurut kamu bagaimana itu? Itu bagus banget loh. Bisa kita, kalau kita bisa membahas itu. Tapi tetap ya bunda, harus menyenangkan. Jangan memaksa anak kita mencapai target yang dia tidak mampu mencapainya. Karena sekali lagi ini adalah suasana situasi yang istimewa, jadi kita juga jangan terlalu tinggi menerapkan. Oke. Yang keempat adalah sisi kebutuhan fisik. Jadi tadi ada spiritual, ada kognitif, emosi, dan kebutuhan fisik. Sebenarnya sisi hal yang baik juga saat ini dengan belajar dari rumah adalah kita bisa memanfaatkan kebutuhan kebutuhan fisik ini bisa kita manfaatkan, misalnya gini, mengajak anak kita untuk cuci piring, menyapu bersama, mengajak ya bunda, tidak menyuruh ya, mengajak. Kenapa penting saya ulang-ulang tidak menyuruh? Supaya anak kita melakukannya dengan suka. Ini penting banget di usia 0 sampai 7 tahun itu menanamkan rasa suka ananda kita kepada hal-hal yang positif. Jadi ya sekali lagi yang kita inginkan bukan hanya bisa belajar, bisa baca, bisa sholat, tapi dia suka baca, suka sholat, suka bantu orang tua, seperti tadi itu ngajak menyapu, atau gini kali latihan mencuci tangan sambil nyanyi gitu misalnya, 20 detik sambil nyanyi, atau dengan gaya-gaya tertentu, itu juga boleh juga terjadi kegiatan bersama anak kita. Pokoknya yang penting anak kita bahagia, senang. Karena ketika anak kita merasa senang melakukan sesuatu di rumah, belajar dengan senang di rumah, beraktivitas dengan senang di rumah, itu akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya dia bahwa main sama mama itu menyenangkan loh, belajar itu menyenangkan loh, sholat itu menyenangkan loh. Makanya penting teknis dalam mengajak ananda melakukan kegiatan tersebut. Jalan-jalan itu juga bagus ya, pagi-pagi jalan-jalan gitu. Dan melibatkan anak kita dalam tadi pekerjaan rumah. Misalnya kamu mau bantu apa? Mau bantu kupas bawang apa? Mau cuci piring? Mau bantu ngepel apa nyapu? Mau bantu atau nyuci mobil loh, lainnya. Tapi saya dulu kelas 2 SD sudah nyuci mobil bapak saya loh. Tapi melakukannya dengan senang gitu melakukannya. Oke. Yang terakhir adalah mengatasi perilaku kurang baik. Banyak keluhan yang saya terima adalah curhatan para ayah bunda ketika masa belajar dari rumah ini adalah merasa bete melihat anak kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena kita seringkali menganggap anak kita itu seperti kita gitu, belajar harus tertib, sholat harus tekun, khusyuk, baca Quran harus gitu. Standar itu yang perlu kita perhatikan. Anak kita tuh baru 6 tahun. 6 tahun itu
Rasulullah menyuruh, suruhlah anakmu sholat pada usia 7 tahun. Jadi sebelum 7 tahun tidak disuruh sholat tapi diajak sholat. Ditanamkan kepada anak kita bahwa sholat itu sesuatu yang menyenangkan gitu loh. Jadi kenapa kita bete dengan anak kita? Biasanya karena cara berpikir kita itu tadi, standar kita yang terlalu tinggi. Maka yang kita lakukan adalah menurunkan standarnya. Karena termasuk juga di sekolah ya, sebenarnya kan kelas 1 itu kan tugasnya cuma bisa baca ya. Baca doang Ibu, jadi ayah bunda, tugas kelas 1 itu yang paling utama adalah belajar membaca. Tugas kelas 1. Jadi kan butuh 1 tahun ya, tenang aja masih 1 tahun. Jangan terlalu memaksakan anak kita untuk belajar yang susah gitu, yang dia tidak mampu. Terus rentang toleransi anak kelas 1 itu adalah tidak lebih dari 10 menit sampai 15 menit. Jadi kalau misalnya anak kita sudah mulai gelisah, itu wajar, itu jangan dimarahin. Jangan, lihat, gitu. Perhatikan, jangan bercakap, jangan noleh-noleh, jangan gitu amat kali. Jadi ini aja gitu, dimaklumi aja gitu, karena memang rentang toleransinya itu cuma 10 sampai 15 menit. Oke, jika anak kita melakukan sesuatu yang ibu tidak suka, alihkan kepada sesuatu yang ibu suka. Yang ibu suka terus standar ya Bu ya, jangan sukanya jangan terlalu tinggi. Alihkan kepada yang ibu suka. Yang terakhir adalah ajak anak kita untuk diskusi, memahami bahwa setiap yang ia lakukan akan ada konsekuensinya. Kalau kamu A, maka kamu akan B. Kalau kamu tidak belajar, maka nanti akan ketinggalan pelajaran. Kalau kamu misalnya banyak main, maka gitu. Ya harus ada konsekuensi. Kalau kamu mencubit adik kamu, maka nanti adik kamu tidak akan sayang sama kamu. Misalnya kayak gitu, itu harus diajarin gitu maksudnya. Tapi dengan diskusi. Ya, dan buat saya sih, sebenarnya yang paling penting adalah menjaga emosi ayah dan bunda. Itu nomor 1 yang paling penting. Karena suasana hati kita sangat berpengaruh terhadap suasana hati Ananda. Jadi penting buat terutama bunda untuk menjaga suasana hati. Tipsnya, sebelum bangun tidur, jangan langsung bangun bunda. Diam dulu, setelah baca doa, boleh kita berdoa tambahan. Misalnya setelah baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana walaihin nusur. Terus diam sejenak, tarik nafas, buang pelan-pelan. Kita berdoa, ya Allah, hari ini, pagi ini aku akan menjadi ibu. Maka jangan biarkan keluar dari mulutku kata-kata yang tidak menyenangkan anakku. Jangan biarkan anakku melihat wajah-wajahku yang tidak enak. Misalnya kayak gitu. Terserah bunda mau doanya apa, kira-kira seperti itulah. Jagalah kata-kataku ya Allah, jagalah perilakuku supaya anak-anak bisa melihat sisi positif itu. Baru setelah itu baru bangun. Pengalaman saya sih itu hari-hari menjadi lebih indah. Itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin setelah ini kita bisa diskusi dan tanya jawab, karena ini semua kita lakukan adalah kita punya proyek bersama Ibu. Kita punya proyek besar bersama, yaitu mengasuh dan mendidik anak kita supaya dia ketika dia sudah menjadi pribadi yang matang, pribadi yang siap menghadapi tantangan. Nah ini adalah keinginan sekolah dan bunda. Makanya saya berharap kita bisa kerjasama dengan lebih intens, lebih baik, dengan penuh husnuzon, saling menghargai, karena kita semua belajar. Kalau mau cari kesalahan banyak ya Bu, padahal ya juga banyak juga. Jadi insya Allah itu ya, mudah-mudahan Allah ngasih kita keberkahan
supaya anak kita kelak menjadi pemimpin bagi orang beriman insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dewi Julia MC. Kita berikan plus Bu Dewi Julia. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini saya sambil juga mengikuti di Zoom. Ayah bunda sekalian, ini tercatat partisipannya ada 71 di kami. Jadi ayah bunda tadi diingatkan sama Pak Dedek kesiswaan. Ayah bunda yang ingin bertanya, pertama boleh raise hand pakai kode di partisipannya. Yang kedua, boleh juga menulis by chat di sana. Itu kan ada chatnya, nanti ayah bunda boleh ditulis di sana. Tapi alangkah lebih baiknya kalau ayah bunda bisa langsung bertanya langsung ke kami. Nanti jadi kami prioritaskan bagi ayah bunda yang bertanya secara langsung. Nanti insya Allah akan di maksimum di zoomnya ketika ada ayah bunda yang bertanya seperti itu. Baik ayah bunda sekalian, kita berikan kesempatan pada ayah bunda. Kita punya waktu 20 menit ya, sampai jam 11 kita punya waktu 20 menit. Ayah bunda mohon berkenan, ya tadi yang bertanya ini sudah diaktifkan ya mic-nya ya Pak Syahrullah. Jadi ayah bunda bisa langsung memberikan kode lewat RNHS, kemudian kode berupa tangan, nanti kami akan pandu ayah bunda untuk bertanya. Baik, silakan ayah bunda. Assalamualaikum Ya warahmatullahi baik, sebentar ayah bunda, wabarakatuh. kami pandu dulu ya. Ya silakan bun. Bunda siapa ini Pak Sarah? Ya, saya Bunda Ade. Suaranya sebentar Pak Sarul, saya Halo. dekat ke kamera. Kelas 1A Bunda Faika Siza. Ya silakan. Sajia, maafun. Silakan Bunda. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, saya mau bertanya. Jadi kan tentang belajar anak memang untuk seusia 6 sampai 7 tahun itu masih 10 sampai 15 menit. Sedangkan kan kalau dari tadi jadwal yang dari sekolah itu ada pembelajaran dimulai dari jam 8 sampai jam 11 gitu ya. Berarti ada rentang di mana anak mungkin keluar dari pojok belajarnya atau apa. Itu gimana ya strateginya supaya misalnya kita ngembaliin lagi fokus anaknya supaya bisa on track gitu, atau memang itu kita ikuti aja prosesnya, nanti seiring dengan pembiasaan maka nanti otomatis rentang konsentrasinya akan semakin memanjang. Terima kasih. Bunda, baik, kita catat dulu pertanyaan dari Bunda. Kita berikan, ya tadi ada janji dari sekolah bagi ayah bunda yang bertanya Pak Dede ya, akan diberikan buku judulnya Ketika Cinta Diuji. Ini karyanya Ibu Julia ya gitu ya. Ada satu lagi? Terima kasih. Oh 2, subhanallah, dapat 2 buku pun, masya Allah. Saya juga pengen nanya kalau gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Buku yang kedua ini judulnya Toleransi Kini dan Nanti, karya temannya Pak Dede. Oh ada yang lagi chat ya, terima kasih Bu, nanti dikirim ke alamat Bunda ya, kami catat dulu. Baik, ada yang chat, saya lihat handphone saya dulu. Ya baik, boleh ya saya chatnya saya lihat. Saya chat dulu. Ya sebentar ya Pak, saya lihat dulu chatnya, pertanyaannya. Oh baru mau, jika mau bertanya. Oh ya, ayah bunda silakan ditulis di chat sekarang yang mau langsung. Silakan Bunda siapa ini? Pak Serul, kelas 1A juga Bunda Muhammad Hasan ya, silakan Bun. Ya fadol. Ya. Assalamualaikum Pak. Ini kan tadi untuk sistem belajar itu ada 2 ya, daring dan luring. Nah untuk luring itu nanti sistem pelajarannya gimana ya? Baik Bun, ya ada 2 pertanyaan, 2 dulu ya Bu Dewi dengan Pak Dedi. Kita sambil Bunda kita mendengarkan jawaban dari Bu Dewi Julia dan Pak Dedi Santo.
Bunda yang lain, ayah bunda boleh juga bertanyanya di chat, nanti kami akan bacakan. Baik, kami persilakan Bu Dewi Julia untuk menanggapi pertanyaan pertama tentang apa ya, anak-anak itu kan punya kemampuan sangat terbatas dengan waktu belajarnya, rasa bosannya juga akan luar biasa, sementara pembelajarannya kan lebih dari 1 jam dan sebagainya. Nah, kemudian Pak Dedi tadi pertanyaannya adalah berkaitan dengan apakah yang didapatkan siswa ketika pembelajaran baik daring ataupun luring. Baik, silakan Bu Dewi. Ya, Bunda, memang anak kita itu punya rentang toleransi 10 sampai 15 menit. Bahkan ada yang kurang dari itu. Tapi dia bisa lanjut lagi gitu. Jadi ketika dia sudah bosan, udah mungkin udah gelisah duduknya, dia boleh misalnya ambil minum dulu, boleh sambil ngapain gitu. Setelah itu dia duduk lagi di situ. Jadi bukan berarti setelah 15 menit dia nggak mau belajar lagi, bukan. Tapi ketika sudah 15 menit atau 10 menit, dia sudah mulai gelisah. Nah itu boleh kita berdiri dulu, misalnya gini, begini dulu, itu boleh, nggak masalah gitu loh. Ambil minum, kita juga kan minum dulu biasanya ya kalau habis udah capek, udah bosen, kita minum dulu, makan dulu atau apa dulu. Tapi tetap nanti dia ada di situ. Dia harus dibiasakan kepada Ananda bahwa ini jam sekolah, jam 8 sampai jam 11.30 itu jam sekolah. Jadi kita membiasakan bahwa ini adalah waktu-waktu sekolah. Nanti juga setelah dia sekolah beneran, ya setelah masuk sekolah tetap harus ada memang jam belajar. Memang harus dibiasakan ada jam itu gitu. Iya benar. Ada pojok belajar dan ada jam belajar. Sama dengan ketika Allah melatih kita tentang sholat gitu kan. Kita kan kalau nggak sholat duhur misalnya, kan nggak nyaman gitu karena kita terbiasa dengan sholat duhur. Jadi ada jam sholat duhur, jam sholat asar. Sama, kita juga butuh membiasakan anak kita ada jam belajar. Dia entah belajar Quran, entah belajar akademis. Jadi memang dibiasakan untuk ada jam itu. Gitu ya Bunda ya. Jadi setelah 10 atau 15 menit itu bukan berarti dia nggak bisa belajar lagi, tapi dia butuh jeda sejenak aja, butuh mengalihkan ya, refreshing, mengalihkan perhatian ke yang lain dulu. Makanya boleh Bunda taruh di depannya tuh minuman, susu atau apa tuh boleh gitu loh. Gitu ya Bunda. Apalagi yang punya adik Bu Dewi ya. Iya, belum ada yang gangguin kan, ngambil apanya iya, gitu. Benar. Atau adanya datang mau main game. Iya benar Bun, berebut deh ya. Baik, menjawab Bunda saya apa tuh Pak Muzakir? Bunda Hasan ya, Bunda pertanyaan yang bagus. Daring dalam jaringan tadi misalkan by Zoom, kalau yang luring Bun, biasanya gini nanti ada informasi by WA. Bunda nanti kerjakan halaman sekian ya di buku paket sekian kerjakan, nanti kami minta laporannya di foto saja gitu. Misalkan Bunda nanti kirim ke guru wali kelasnya hasil kerja siswa, atau nanti kerjakan proyek ini Bun selama 2 hari proyeknya ya bersama ayah Bunda di rumah. Bikin apa? Misalkan bikin anak kelas 1 kayak bikin ya prakarya sederhana aja, menggunting, tapi itu hasilnya difoto ya Bun, prosesnya diberitahu kepada kami. Tapi itu tidak secara online, tidak di Zoom oleh gurunya atau mengerjakannya nggak menggunakan aplikasi. Jadi Bunda saja yang moto di rumah, hasilnya diberitahu kepada kami. Demikian Bunda. Sama ini mungkin Pak Dedi. Betul Bu Dewi. Jadi harus dibedakan ini tugas anak. Jangan melakukan itu maksudnya. Gergetan kada Bunda ya. Jangan gitu. Gak apa-apa, foto aja apa adanya. Iya Nanti benar, kan benar. Guru di sekolah akan mengevaluasi. Bener gak sih itu programnya gitu. Jadi apapun tugas kepada Ananda kita, ya udah memang kalau tugasnya dia yang melakukan, kita hanya membimbing. Membimbing aja gitu. Hasil akhir tuh ada di kertas itu, jangan Bunda ngerjain gitu, maksudnya apa adanya aja. Ingat ya Bun, proyek kita itu adalah anak kita. Kita ingin anak kita itu sukses gitu, anak kita tuh punya tumbuh menjadi pemuda yang matang. Amin. Sehingga Amin, ya Allah. Dia tahulah konsekuensinya. Jangan peduli dengan itu, maksudnya jangan peduli dengan nilai bagus gitu maksudnya. Sekalian buat pembelajaran buat Iya, juga. jadi gini, kalau di JSIT itu kita diarahkan
kalau di pemerintah kan new normal biasa. Kalau kita new norma. Jadi ada penerapan nilai karakter ayah bunda. Karakter apa saja? Kejujuran, disiplin, bertanggung jawab, terusnya kerja keras. Ya jadi kalau mungkin masih ada mindset di kita antara ayah bunda, kamu udah dapat nilai bagus, udah nggak zamannya lagi. Bapak ibu guru penilaiannya tidak seperti itu bunda sekarang. Jadi pada nilai karakter yang memang kami ingin munculkan di rumah bersama ayah bunda, demikian. Baik ayah bunda sekalian, terima kasih Pak Dedi dan Bu Dewi. Ini pastinya menarik ayah bunda sekalian ya. Ini udah ada 7 atau 8 pertanyaan di chat gitu ya. Baik, kami berikan kesempatan sekali lagi ayah bunda langsung bertanya sebelum kami jawab di chatnya. Kalau mau langsung bertanya, ya itu ada yang Renhes Pak. Ya silakan Bun. Bunda siapa? Ya, ntar sedang diarahkan sama Pak Sarullah. Bunda siapa? Ini. Ya silakan. Ayahnya Dwinda Farah 1A ya Pak ya. 1A, baik ini, Pak. Ya, ini orang tua yang paling cakap sendiri saya, soalnya yang lainnya sepertinya cewek-cewek semua ini. Insyaallah saya juga sama Pak kita. Kita berikan plus buat ayahnya. Kita Pak sama Pak insyaallah. Luar biasa Bapak ini. Baik, silakan Pak. Jadi ini tadi pertanyaan ternyata sudah terwakili sama yang lainnya, tapi ada beberapa pertanyaan di antaranya ini Pak. Kan ini kalau kita sistem daring seperti ini kan tentunya kan online begini hanya yang kaitannya dengan pelajaran secara baca tulis dan yang lain-lain. Tetapi untuk yang sifatnya jasmani atau kegiatan luar itu kira-kira seperti apa itu nanti? Baik, terima kasih Ayah. Baik, nanti kami akan jawab. Satu lagi kita beri kesempatan, nanti kita kembali ke chat. Ya silakan Pak Sarul, kita pantau siapa yang memberikan kode pakai resen. Ada? Ada, baik Pak Sarul. Kita arahkan Bunda Raisa, kelas 1A. Silakan Bunda Raisa, kelas 1A. Terima kasih ya Bapak, nanti kami akan jawab pertanyaan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Sama Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Raisa, silakan. Tolong di unmute ya Bun. Iya. Sedang di Raisa ya, sedang Bunda Raisa ya, kelas 1A ya, sedang di sorot. Oke baik, terima kasih. Ya silakan Bun. Iya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Saya dari Bunda Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan untuk anak saya ini kan masih 7 tahun, namun yang saya harapkan itu memang pembelajaran PJJ ini untuk mengena ke anak. Tentunya pendekatannya itu kan luar biasa ya buat anak-anak yang masih kelas 1 seperti ini. Nah, untuk pembelajaran misalnya mengerjakan tugas, kemudian pemahamannya terkadang kan berbeda. Itu bagaimana cara mensiasatinya, dan sekiranya untuk tugas-tugas tersebut apa ada target-target penyelesaiannya yang misalnya nih anak belum bisa menguasain, sedangkan kalau terlalu di-push kan anak itu juga tidak bisa nyaman gitu kan. Tadi kan berusaha untuk membuat nyaman dulu gitu kan pembelajaran tersebut. Ya, mungkin baik, bisa ada baik, terima kasih ya Bun. Jadi kami insya Allah memahami pertanyaan dari Bunda Raisa. Intinya adalah pendekatan yang diberikan sekolah, tugas-tugas dan sebagainya, bagaimana cara supaya tidak memberatkan siswa ya Bun. Baik, jadi 2 pertanyaan dulu kita akan bahas. Makasih ya Bun, nanti insya Allah mendapatkan 2 buku dari sekolah, dan nanti semua yang bertanya di chat juga kami akan berikan ya hadiah yang sama untuk para kita berikan plus Bunda Raisa. Oke baik, kita beri kesempatan buat Bu Dewi Yulia dan Pak Dedi untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan Pak Dedi kayaknya ranahnya ya Bunda. Ya, pelajarannya berkaitan dengan jasmani, dan dari Bunda Raisa bagaimana caranya dengan tugas-tugas yang memberatkan itu siswa tetap nyaman seperti itu. Silakan Pak Dedi. Baik, terima kasih Bapak yang luar biasa, Om Muzakir, seorang ayah konsen untuk
ikut webinar ini. Mudah-mudahan ayah dimudahkan dalam membina anak yang soleh dan diluaskan rezekinya, ayah disehatkan ya. Ya, ayah berkenaan dengan tadi pertanyaan apa tuh mau Jakir penjelasan tentang berkaitan dengan fisik. Memang gini ayah, ada aturan tadi yang saya tadi jelaskan dalam slide saya bahwa tidak boleh ada aktivitas fisik menimbulkan keringat berlebihan di luar ruangan ayah. Jadi nanti seperti kemarin pada saat kami osba, itu siswa hanya bergerak dengan iringan musik, warming up, menggerakkan anggota tubuh tertentu, misalkan bagian tubuh atas, gitu. Misalkan kepala, tangan atau gerak bibir, hidung gitu, Bro. Iya. Jadi tidak semua anggota tubuh ayah insya Allah tidak boleh kita beraktivitas yang semua mengeluarkan keringat karena itu memunculkan ya kemungkinan ya lebih cepat ya virus menempel pada saat kita kulit lengket dan sebagainya. Jadi insya Allah nanti dikemasnya ayah dengan kegiatan-kegiatan melihat brain gym. Iya, kegiatan waking up yang akan disetting. Nah, ini nanti dirancang ayah. Nanti kalau ayah ngelihat di kegiatannya sama guru-guru kelas 1 sudah dirancang. Kegiatannya sederhana dan ringan. Yang kedua, Jakir Bunda Raisa tadi berkenaan dengan pendekatannya. Iya, Bunda Raisa terima kasih. Memang gini, kami memahami. Saya juga bertanya Bunda sama kepala dinas. Pak, siswa kelas 1 kan belum bisa membaca ini, belum bisa berhitung gitu. Pak Dinas bertanya, Pak Dedi mah sekolahnya nggak mewajibkan baca? Enggak. Oh bagus berarti, karena ada sekolah-sekolah yang hanya menerima siswa bisa membaca dan berhitung. Saya bilang kalau begitu sekolahnya udah enak Pak, nggak capek gurunya, kurang daya juang nanti, kurang beramal. Makanya beliau, oh berarti Pak Dedi harus mengemas pembelajarannya dengan konsep yang benar-benar seperti bermain. Jadi nanti gini Bunda Raisa, penjelasan panjang lebarnya guru kelas 1 membuat konsep pembelajaran yang menyenangkan. Di pembelajaran mengenai pengenalan huruf, terusnya bermain dengan nyanyi, lagu dan sebagainya. Tapi emang tidak ada target-target yang seperti kelas-kelas di atas. Misalkan KKM-nya harus 7, nggak ada Bunda Raisa. Jadi memang kami lebih pada memunculkan potensi anak dan minat anak dahulu di awal-awal seperti itu. Tapi nanti ketika sudah berlanjut beberapa termin, jadi kami ada evaluasi Bunda. Ada evaluasi ketika nanti termin-termin pertama itu misalkan di 1 bulan pertama, apa evaluasi BDR dan PJJ oleh guru dan orang tua. Guru memberikan inputnya, orang tua memberitahu outputnya apa yang dicapai siswa. Kalau ada yang belum optimal, tadi kami akan melakukan pendekatan remedial tadi di sekolah ya Bunda, inovasinya gitu. Nah itu dinas mengizinkan, tapi dengan standar protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi Ananda tidak boleh berkerumun, hanya 4-6 siswa di kelas dengan jarak 2 meter. Gurunya juga tidak boleh berganti-ganti. Kelasnya setiap siswa masuk sebelumnya itu dilakukan penyemprotan dengan disinfektan. Siswa membawa 2 masker, pakai face shield yang disiapkan oleh sekolah, dan katanya kalau Bunda saya yakin orang tua menyiapkan lebih baik lagi, pasti saya yakin. Tapi kami yakin ada evaluasi Bunda Raisa nanti di perjalanan beberapa termin, dan apa yang dilakukan sekolah pendekatan kayak gitu. Ada pendekatan berdasarkan kemampuan potensi siswa. Demikian Bunda Raisa, nanti kita akan jelaskan lebih banyak sama wali guru kelasnya ya. Intinya jangan terlalu mikirin pada target gitu loh. Yang penting anak kita senang, bahagia. Baik Bunda sepakat. Jadi nah, ayo Bunda sekalian, kami bacakan ya, ada sekitar 15 nih di handphone saya. Saya bacakan dulu, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bisa kita jawab hari ini, kita akan jawab. Kalau misalkan nanti waktunya sudah tidak mencukupi, semua bisa disimpan ya Pak Syarul ya. Semua chat pertanyaannya nanti kita simpan, dan ini menjadi kita akan fasilitasi
Ayah Bunda untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, baik nanti melalui guru dan wali kelasnya serta dengan manajemen atau dengan yayasan. Saya izin membacakan ya Ayah Bunda, pertanyaan ada 15 supaya juga nanti jadi perhatian kita semua. Pertama dari Sarah ya Pak. Di sini Pak mau tanya, dalam sistem belajar PJJ pastinya perlu pengawasan orang tua dan peralatan. Bagaimana jika terbatas alat dan anak tidak ada yang mendampingi di rumah? Oke, baik, kita simpan dulu pertanyaannya. Yang kedua dari Ayah Bunda Aisyah Zakira, kelas 1C. Jika anak tidak sesuai dengan jadwal waktu belajarnya, apakah oleh diberikan punishment? Contoh seperti apa? Dan jika sesuai diberikan reward. Ya, baik, punishment dan reward kita simpan di pertanyaannya dari Ayah Bunda Aisyah Zakira. Kemudian dari Ayah Bunda kelas 1A Kaila Akila. Assalamualaikum, saya Nurul, Ibunda dari Kaila kelas 1A. Mohon tanya, metode PDB seperti apa yang akan diterapkan ke peserta didik untuk PDB? Saya sangat mengharapkan menggunakan metode belajar yang interaktif, tidak hanya dengan listing tugas yang diberikan oleh guru. Terima kasih. Yang berikutnya dari Ayah Bunda Violin Nurubi Santoso, kelas 1A. Mau tanya tentang aplikasi yang tadi dibayarkan per bulan. Ini aplikasi platformnya apa? Android based, iOS atau web based? Karena ini berkaitan dengan alat yang kami siapkan. Baik, berikutnya dari Sarah. Ini kelas berapa tidak tercantum. Mohon setiap mau pembelajaran sehari sebelumnya diinfokan jika ada peralatan yang akan dipakai. Tidak on the spot. Kami cari-cari alat jika ada praktik. Berikutnya, terima kasih jawabannya Bu Dewi tadi dari Bunda Faika. Kemudian dari Eka Sutami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat untuk pendampingan anak belajar sistem PJJ bagi orang tua yang bekerja? Nah, itu ya, nanti kami juga akan share pertanyaannya. Kemudian dari Kanaya Naura, kelas 1D, Ayah Bundanya, bagi kami berdua orang tua yang bekerja di luar rumah, luar biasa. BDD ya, belajar dari rumah, bukan BDD ya, BDR. Ini ya Bun, bagaimana cara menyikapinya dengan anak yang saat ini kami titipkan ke daycare atau ART, asisten rumah tangga ya, dan mengikuti jadwal belajar sekolahnya di rumah. Baik, kami juga save pertanyaannya. Berikutnya ini dari Pak siapa nih? Mohon solusi Bapak atau Ibu bagaimana dengan kondisi kami, Umi dan Abi yang aktif bekerja supaya anak-anak bisa maksimal belajar. Saya hanya bisa mendampingi anak belajar ba'da subuh kurang lebih 30 menit. Baik, kita save juga pertanyaannya. Ini dari SDT MU Cinere ya, privately, enggak ada namanya. Saya Pak Syarul ada ya, nanti dicari namanya, kita akan juga buat data kami. Kemudian kelas 1B Ataya Arsila. Assalamualaikum, saya ingin menanyakan bagaimanakah inti proses pembelajaran BDR ini? Apakah ada PR untuk Ananda setelah kegiatan BDR atau pembelajaran hanya dari 8 sampai 11.30 setiap harinya? Baik, berikutnya dari kelas 1A Ayah Bunda Yuna Soliha. Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana metode untuk pembelajaran membaca Iqra dan Murojaah? Jika dengan sistem daring, apakah dilakukan sekaligus satu kelas atau bagaimana? Terima kasih. Kemudian dari Kirana Aira, Ayah Bunda Kirana Kaira kelas 1A. Assalamualaikum, izin bertanya Bapak atau Ibu, apakah nanti pengumpulan tugas bisa dilonggarkan untuk pengumpulannya? Kebetulan kami orang tua bekerja di rumah ba'da maghrib dan tidak ada yang bisa mendampingi belajar serta tidak ada alat pendukungnya saat kami bekerja. Terima kasih.
Kemudian dari ayah Bunda Isfara Syakira kelas 1B. Assalamualaikum, saya Bunda Isfara kelas 1B. Bagaimana metode dan standar penilaian selama masa BDR? Terima kasih. Kemudian dari ayah Bunda Ahmad Fauzan Erdohan kelas ini apa nah? B3 ya. Oh, Bu Dewi Purnama ya. Assalamualaikum Ibu Dewi Julia. Apa tips dari ibu karena anak kami ibundanya juga mengajar di SDTMU. Oh ya, Bu Dewi Julia. Bu Dewi Purnama yang bertanya ini ya. Sementara anak kami sangat bergantung sekali dengan ibunya. Kemudian dari ayah Bunda Azam Al-Ghifari kelas 1C. Assalamualaikum, jika orang tua bekerja bagaimana pendampingan anak belajar di rumah? Apakah bisa request ke sekolah untuk ada guru yang visit ke rumah atau visit home ya? Kemudian dari ayah Bunda Rahmania Fadila kelas 1D. Ibu, bagaimana jika kedua orang tuanya bekerja di rumah dan anak bersama nenek dan kakeknya dan asisten rumah tangga? Saya khawatir anak-anak tidak maksimal dalam PJJ ini. Kemudian dari ayah Bunda Fainza Aludra kelas 1C. Assalamualaikum Bapak Ibu, kami orang tua di mana keduanya bekerja dan kondisinya punya anak juga di kelas 4. Bagaimana untuk mengatur dan mengkondisikan kedua anak tersebut saat BDR? Apalagi tidak ada yang mendampingi di rumah. Kami usulkan agar dapat diberikan jadwal 1 minggu sebelumnya untuk masing-masing kelas, dan apabila kebetulan ada jadwal daring bersamaan untuk kedua anak, maka kami akan mengusulkan ke wali kelas agar daring dapat digantikan dengan luring atau mungkin digantikan dengan jadwal waktunya. Demikian mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari ayah Bunda Albi Syah Saragi kelas 1C. Assalamualaikum, saya Bunda dari Albi kelas 1C. Pengalaman saat belajar melalui virtual pada saat di TK, apakah memungkinkan jika dibagi grup A dan B untuk anak lebih fokus dan memudahkan juga guru memonitor anak-anak? Jadi sepertinya Pak Dedi dan Bu Julia, semua pertanyaan ayah Bunda ini sudah kita bahas di raker kemarin ya. Jadi insya Allah kami kemarin raker selama dari hari Senin, Selasa, kemudian Rabu dan Kamis. Saat Osba juga kami masih raker, dan hari Jumat Bapak Ibu guru kelas 1 sampai kelas 6 juga setting kelas bahkan sampai hari ini. Jadi kelas-kelas yang nanti akan Ananda belajar di kelas tersebut, meskipun Ananda belum masuk kelas, itu hari ini Bapak Ibu guru masih masuk untuk men-setting kelas, terutama pintu dan meja kursi yang di kelas itu instruksi dari yayasan harus rapi sebagaimana selayaknya ketika ada siswa. Jadi memang hari ini kami menyiapkan sepenuhnya, menganggap seolah-olah Ananda besok hari Senin itu ada bersama dengan kami. Dan nanti kami akan ada video langsung ya, live streaming dari wali dan guru kelas, juga ada sambutan dari Pak Dedi dari pertama sekolah dan sebagainya. Nanti ayah bunda sekalian, Pak Dedi mohon arahan bagaimana, ini sudah jam 11, apakah semua pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa, kalau dijawab semua mungkin enggak, tapi intinya kelihatannya ini sebagian besar orang tua bertanya bagaimana kondisi kami yang bekerja gitu ya. Nah, kira-kira solusi apa yang sekolah akan berikan kepada ayah bunda yang pada jam anak BDR juga ayah bunda jam yang sama di kantor. Mungkin pada dia atau Bu Dewi Julia mungkin diberikan jawaban saja yang kira-kira bisa dari sekian banyak pertanyaan itu minimal kita bisa mewakili. Nanti semua pertanyaan yang lain di-list oleh Pak Dede dan kami, dan Pak Dede tetap mendapatkan hadiah ya. Yang pertama di chat juga ya, subhanallah ya. Oh ya, yang bertanya lewat chat dapat hadiahnya 1 buku ya, 1 buku. Boleh bukunya Bu Dewi Julia, Ketika Cinta Diuji, atau buku temannya Bu Dewi Julia, Toleransi Kini dan Nanti ya. Nanti akan diberikan ayah bunda sekalian. Baik Pak Dedi dan Pak Bu Dewi silakan. Bu Dewi dulu, saya dulu ya. Baik, tadi pertanyaan yang bagus sekali mengenai aplikasi yang di sekolah yang digunakan oleh sekolah. Iya, si Smart itu ayah bunda nanti bisa menggunakan smartphone atau website, dan ayah bunda bisa melalui Play Store nanti. Iya, melalui Android juga semua bisa. Nanti ayah bunda tinggal di Play Store aja cari namanya si Smart ya. Itu warnanya ungu ya, warnanya ya.
Kayaknya sih gambar backgroundnya hampir ungu-ungu begitu ayah bunda semuanya. Nanti apa sih yang bisa dilakukan? Jadi itu sistem informasi sekolah dan manajemen pembelajaran online. Apa aja yang bisa dilakukan itu banyak ayah bunda. Ayah bunda bisa kontak dengan gurunya, minta laporan hasil belajarnya, ada laporan tentang pembiayaan sekolah, bukan apa, sudah bayaran atau belum, semua sekolah dan orang tua bisa bersinergi di situ. Dan yang terpenting adalah ayah bunda dan siswa nanti bisa mengetahui posisi siswa ternyata. Ada absen online-nya. Jadi ayah bunda nanti kalau misalkan, kan kadang ada tuh Bu Dewi, orang tuh ada penelpon gelap tuh ya, yang iseng bilang Ananda mengalami kecelakaan ada di rumah sakit. Ayah bunda bisa langsung ngecek, ada di mana anak saya sama gurunya, bisa foto di situ langsung Ananda ada dengan koordinat yang tepat, alamat RT-nya sampai gitu di kalau di Jakarta namanya timestamp ya. Kalau ini udah ada dalam aplikasi Sismart ayah seperti itu. Oke, yang kedua ini buru-buru saja merangkum pertanyaan ayah bunda tadi. Bagaimana program BDR metodenya apa gitu. Iya, pembelajaran yang berlangsung secara daring seperti tadi BBQ dan Tahfiz itu wajib dengan daring, memanfaatkan aplikasi Zoom atau video call by WA. Jadi ayah bunda tidak semuanya klasikal 30 anak langsung, tidak, itu tidak efektif. Jadi kami masih melakukan misalkan dibagi per 6 atau berapa orang. Nanti per jam akan dijadwalkan sama Bapak Ibu gurunya ayah bunda, tenang saja. Semua akan diberikan jadwal dan cuma gini, memang tadi kendalanya bagaimana dengan yang orang tua bekerja? Iya itu dia yang kami juga harus punya satu gambaran di rumah ini. Anda masa sih Anda kelas 1 sendiri? Pasti ada, mohon maaf, asisten ayah bunda atau nenek kakeknya. Kita buat komitmen ayah bunda. Komitmennya orang tua kita bilang ke ayah bunda, nenek kakeknya jam 8 sampai jam 11 Ahmad nanti belajar ya ayah, ibu, tolong dikondisikan gitu. Terus misalnya kepada asisten rumah tangga, Mbak atau siapapun nanti jam 8.11 Ahmad disiapkan ya, sudah mandi, sudah bersih gitu. Tapi Pak Dedi misalkan memang kondisinya nggak mungkin neneknya, ayah muda bisa mengakses nanti di sore hari gitu aja. Ada beberapa tugas yang mungkin yang bisa dikonfirmasi ke guru wali kelasnya. Jadi dimudahkan saja. Cuma kelebihannya kalau belajar pada jam-jam yang ditentukan, punya nilai positifnya banyak. Kebersamaannya, terus mengenal siswa lebih. Dia ngeliat teman-temannya. Ngeliat teman ekspresi teman-temannya, guru bisa menyapa dia Bu Del. Iya. Tapi memang gini ayah bunda, ada Zoom meeting secara klasikal seluruh siswa. Kan nanti ngapain Pak Dedi kegiatan? Iya, nggak apa-apa, hanya menyapa siswa aja secara guru satu persatu nggak apa-apa. Tapi konsen nanti ketika Zoom by berapa kelompok diperkecil itu pasti ada ya bunda. Kami mewajibkan kepada guru-guru agar nanti ketika pembelajaran Quran, pembelajaran BBQ. Apa tuh BBQ? Bimbingan baca qiraati atau iqra, atau yang sudah Quran ya Quran. Nanti itu secara intensif akan diberikan oleh guru-gurunya dan guru bidang studi. Tenang saja ya bunda, ada programnya. Terus selanjutnya tadi apalagi yang yang paling urgent tadi? Saking banyaknya lupa ya. Oh enggak kali ya, maksud kita munculkan aja di awal-awal ini, kita melihat pokoknya hal positif apa yang muncul dari anak kita itu dulu deh. Kita lihat anak kita ini anak yang baru mengenal dunia baru, jadi kita melihat energi positif mereka dulu. Kalau mereka udah muncul mau aja di depan handphone atau di depan laptop mereka standby, itu udah luar biasa. Apa sih rewardnya? Ayah bunda berikan. Apa berikannya? Misalkan kasih dia predikat, wah ini jagoan ayah bunda, ini pahlawan ayah bunda, wah ini nih superhero yang dia sukai. Atau kasih poin. Kasih poin, benar. Bisa ditukar dengan apa? Oh benar Bu Dewi. Saya seperti anak saya sedikit,
Kalau dia melakukan aktivitas belajar kemarin PJJ, dia misalkan kamu konsentrasi di depan laptop, misalkan 15 menit, kamu nanti boleh milih makanan kesukaan kamu. Padahal repot juga kalau dia minta macam-macam gimana? Yang mudah kita siapin, pilihannya misalkan nugget gitu, sayur sop, sama makan buah. Jadi yang ya akal-akalan kita juga Bu Dewi ya. Gitu Ayah Bunda salah satunya, terima kasih. Tapi sih gini, intinya adalah Ayah Bunda juga berusaha sekuat tenaga untuk mensukseskan program ini. Kami guru di sekolah juga akan berusaha sekuat tenaga untuk supaya efektif gitu loh. Makanya dua ininya, efektif dan menyenangkan. Jadi bagaimana usaha Ayah Bunda untuk membuat menyenangkan. Kalau di rumah misalnya, ya saya di rumah nggak ada sarananya, ya mungkin bisa diusahakan gitu. Kita di sekolah guru-guru juga udah pada kredit nih Bunda. Nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Jadi kita semua guru-guru ini dikasih fasilitas oleh yayasan untuk meminjam uang untuk meningkatkan ini. Kapasitas teknologi. Supaya, jadi artinya kita juga berusaha untuk itu, dan saya berharap juga Bunda juga berusaha untuk itu, semaksimal mungkin. Paling gini Bu Dewi, insya Allah mungkin paling penting sebetulnya buat Ayah Bunda adalah komunikasi ya, dengan guru dan wali kelas. Kira-kira ada kesulitan di rumah seperti apa, nah ini mohon dikomunikasikan ke wali dan guru kelas, dari situlah nanti sama-sama kita cari solusinya. Nah jadi di Japri saja, nanti kan kita akan ada pertemuan ya, per kelas. Evaluasi tadi evaluasi. Jadi mohon segala bentuk kondisi Ayah Bunda, mohon disampaikan ke wali dan guru kelas. Kelas 1 ini kan ibu guru semua kan. Nanti kira-kira solusinya kita cari bersama. Jadi insya Allah kami dari pihak sekolah juga tidak memperlakukan Ayah Bunda dengan perlakuan yang sama dalam tanda kutip ya kan. Ketika Ayah Bunda bisa mendampingi, ketika Ayah Bunda tidak bisa mendampingi, semua mendapatkan hak yang sama, intinya kayak begitu. Cuma juga usahanya juga harus. Iya betul Bu Dewi. Misalnya gini, saya juga pernah dulu waktu saya kuliah, terus saya ini berusaha untuk misalnya cari siapa tetangga saya yang bisa nongkrong di rumah kita dari jam sekian sampai jam sekian misalnya. Betul. Atau upgrade pembantu kita di rumah, ajarin dia ini, tapi tetap harus dibilangin harus konsisten. Betul. Kalau udah jam sekian laptopnya harus dimatikan supaya nggak nanti di seharian lagi main game gitu loh. Atau neneknya kita artinya jadi kita maksimalkan ikhtiar dulu. Insya Allah ini kan kita belum jalani ya Bu Dewi, Pak Dede ya. Tadi emang kayaknya rasa-rasanya kayak ribet dalam tanda kutip gitu kan. Aduh gimana nanti, gimana. Jadi wajar semuanya, semua orang tua murid di sekolah manapun, semua guru juga ini kita rasa-rasanya deg-degser gitu kan. Hari Senin tuh gimana rasanya nanti pakai Zoom, ada kendala dan sebagainya, itu pasti. Ada kendala-kendala teknis di lapangan, yang penting tadi bismillah kita ikhtiarkan bersama, kita mau maksimalkan pembelajaran ini. Kendala-kendala di lapangan adalah solusinya kita cari bersama, seperti itu ya. Noleh-noleh kali teman-teman, mungkin ada teman sekelasnya yang bisa gabung. Boleh gitu. Ya, jadi nanti insya Allah ya betul. Jadi pakai layar gitu. Enggak ya gitu. Semua hal bisa kita usahain dulu. Baik ya Bu Dewi dan Pak Dedi, ini waktunya sudah jam 11.15. Ayah Bunda terima kasih, yang sebesar-besarnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa menjawab pertanyaan secara terinci ya masing-masing Ayah Bunda, tapi insya Allah secara global sudah kami jawab. Dan sekali lagi ketika ada masalah apapun, ada kendala apapun, mohon dikomunikasikan dengan wali dan guru kelas di kelas, kemudian nanti dikonsultasikan dengan Ibu Dewi Julia, konselor sekolah, kemudian ke kami manajemen. Insya Allah semua masalah-masalah Ayah Bunda, semua kegiatan-kegiatan apapun, ketika dikomunikasikan dengan baik, insya Allah akan ada solusi terbaik buat kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kita berikan plus buat Bu Dewi Julia dan Pak Dedi Santo. Mudah-mudahan hari ini webinar kita bermanfaat buat Ayah Bunda semua sebagai bekal dalam menemani anak-anak kita belajar selama 6 tahun di SDT Miftahul. Terima kasih. Demikian Pak Dede Suryadi yang bisa kita persembahkan buat Ayah Bunda. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Dede Suryadi. Wah, kayak seru banget nih acara webinar pada hari ini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Ayah dan Bunda. Dari semua pertanyaan tersebut, karena waktu yang membatasi kita, jadi tidak bisa dijawab secara langsung pada hari ini oleh pembicara-pembicara kita. Insya Allah nanti akan kami berikan resume dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua. Tadi terima kasih kepada Bu Dewi Yulia, Pak Dedi dan Pak Muzakir yang
bimbing acara ini sehingga interaktif sekali dengan orang tua murid semua di rumah. Alhamdulillah pada tahun ini kita menerima 109 siswa-siswi ya. Dan hari ini alhamdulillah Bapak Ibu semua nanti yang tadi bertanya langsung angkat tangan akan mendapatkan 2 buku. Kemudian yang by chat hanya 1 buku antara yang toleransi atau ketika cinta diuji. Jadi Bapak Ibu nanti tunggu saja hadiahnya. Nanti kami konfirmasi ke guru kelas dan wali kelasnya. Itu saja mungkin dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal sampai akhir. Kami berikan aplaus buat semua orang tua murid yang sudah hadir pada hari ini. Mari, luar biasa ayah bunda semua sudah mau mengikuti acara kami. Dan sebelum kami tutup, marilah kita baca doa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Firza untuk memimpin doa. Keadaannya kami persilakan. Terima kasih Pak Dede. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan ridho-Mu. Sehingga pada hari ini kami telah selesai melaksanakan pelatihan strategi belajar di masa pandemi COVID-19. Semoga pelatihan yang telah kami lakukan ini memberikan manfaat buat kami semuanya. Ya Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana, jadikanlah ilmu yang kami peroleh pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berilah kami kekuatan, kesehatan, kesabaran dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah yang maha pelindung, lindungilah kami dari bahaya corona ini, sehingga kami dapat berkumpul dan bertemu dengan anak didik kami. Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, berkahilah kehidupan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Firza yang telah memimpin doa kepada kita semua. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda semua, siswa-siswi SD Tim Miftahul Ulum tahun ajaran 2020-2021 yang sudah berpartisipasi dalam acara webinar pada hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kita akhiri dengan membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.